untuk kita dari Roma 3 ayat 24. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan demikian. Jana nipatigor dohalahi somon silehen-lehen harani asini rohania markitehite haluaan na dibagasan Kristus Yesus. Dalam bahasa Indonesia, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudara, dalam Kristus Yesus, ketika kita membaca Roma pasal 3, Paulus mau menerangkan tentang keselamatan oleh Taurat dan keselamatan oleh Yesus Kristus. Di dalam perjanjian lama, keselamatan yang diberikan oleh Allah adalah melalui hukum Taurat dan juga melakukan kurban-kurban persembahan. Namun Paulus dengan tegas di dalam pasal 3 ayat 10 mengatakan dalam Roma dikatakan bahwa semua manusia tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Dikatakan bahwa seperti ada tertulis, tidak ada yang benar dan seorang pun tidak. Namun di dalam ayat 23 dikatakan lebih tegas lagi. Perkataan Paulus mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ternyata ketika Taurat menjadi jalan keselamatan, tidak menjadi menyelesaikan dosa. Dan ketika kurban dipersembahkan sebagai kurban penghapusan dosa, tidak mampu untuk menyelesaikan dosa. Artinya, upaya manusia agar menyelesaikan perseteruannya dengan Allah, yaitu melalui tindakan dan perbuatan baiknya, serta melalui ibadah-ibadah yang dia perbuat, tidak mampu untuk menyelesaikan dosanya, tidak mampu untuk menghapus dosa. Oleh karena itu, pada Roma pasal 3 ayat 24 ini dikatakan, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Sebenarnya kalau dikatakan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma, artinya yang sebenarnya kalau dihadapkan antara diri kita dengan Allah, maka Allah itu sangat kudus dan kita ini adalah penuh dengan noda-noda dosa. Dan tidak ada yang menjadi jembatan untuk mempertemukan hidup manusia yang penuh dosa itu dengan Allah yang kudus. Namun oleh karena kasih karunia, dalam bahasa Batak Angkola silehen-lehen, oleh karena kasih karunia maka menjadi diselamatkan. Yang sebelumnya dosa itu begitu banyak namun tidak diperhitungkan lagi. Oleh karena apa? Oleh karena kasih karunia. Akhir-akhir ini ada anak-anak melakukan ujian sebelum penerimaan raport pada hari-hari yang lalu. Dan di dalam ujian itu pasti ada ujian adalah soal yang ditanyakan itu, apabila memang salah daripada pertanyaan itu pasti menjadi salah dan tidak bisa dibenarkan. Namun kalau dikatakan oleh karena kasih karunia, maka yang sewajarnya menjadi salah, maka diperhitungkan menjadi sebuah kebenaran. Sebagai contoh, ketika ditanyakan kepada anak-anak, siapakah manusia yang pertama? Maka di dalam pertanyaan itu yang seharusnya disebut dengan Adam, dan dibuatlah manusia pertama itu adalah manusia laki-laki dikatakan, namun oleh karena gurunya baik dibenarkanlah, karena memang Adam itu diyakini adalah sebagai laki-laki. Sebenarnya salah, namun ada pembenaran. Itulah kasih karunia. Sebenarnya salah, namun ada pembenaran. Diri kita ini sebenarnya salah di hadapan Allah. Banyak dosa, banyak noda, dan tidak ada yang bisa membenarkan diri. Ketika kita anggap ibadah kita menjadi membenarkan kita, maka pada saat itu kita menjadi tidak benar.
ketika kita menganggap bahwa perlakuan-perlakuan baik kita adalah merupakan sebuah kebenaran, pada saat itu juga kita tidak benar. Kenapa? Karena pada saat itu kita akan meninggikan hati dan kelihatan kesombongan dalam diri kita. Maka tidak ada yang benar. Namun oleh karena kasih karunia, maka diberikan dengan cuma-cuma penebusan dalam Kristus Yesus. Ketika keberdosaan seharusnya adalah yang menjadi upah daripada dosa adalah maut, yang menjadi konsekuensi daripada ketidakbenaran adalah hukuman. Namun oleh karena kasih karunia, maka dibebaskan dan dikeluarkan daripada keberdosaan itu. Sebenarnya tidak ada satupun yang mampu untuk membebaskan kita daripada keberdosaan kita. Perbuatan kita ataupun apa yang kita lakukan itu tidak mampu untuk membebaskan. Namun Yesus Kristus datang untuk membebaskan, yaitu darah anak Allah sendiri, yaitu Allah itu sendiri. Allah melihat bahwa kita tidak mampu untuk keluar daripada keberdosaan kita, maka Allah memberikan anaknya untuk mengeluarkan kita daripada keberdosaan tersebut. Allah melihat upaya manusia untuk menjadi benar itu tidak bisa untuk menjadi dibenarkan, namun Allah datang untuk membenarkan. Yaitu karena apa? Apakah karena kita baik? Bukan. Karena Allah memberikan kasih karunia-Nya. Oleh karena itu saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, sebenarnya kebenaran kita adalah kebenaran oleh karena kasih karunia. Oleh karena itu tidak ada di dalam diri kita waktu untuk memegahkan diri dan menganggap diri menjadi orang yang benar. Ketika kita menjadi hidup di dalam kasih karunia, pada saat itu kita menjadi menghidupi kasih karunia itu di dalam syukur kepada Allah dan melakukannya dengan iman yang teguh kepada keberimanan kepada Kristus Yesus. Oleh karena itu saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini mau mengingatkan ke dalam kehidupan kita. Oleh karena kasih karunia kita diselamatkan dengan cuma-cuma, tanpa daripada upaya, bukan oleh karena kebenaran ataupun kebaikan kita. Oleh karena itu, mari kita hidupi kasih karunia tersebut. Mari kita hidup di dalam kasih karunia yang diberikan Allah, sehingga dengan demikian kita akan selalu memuji Allah senantiasa dalam kehidupan kita, mengandalkan Tuhan di dalam segala gerak dan langkah kehidupan kita. Sekali lagi kami akan bacakan. Oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita telah ditebus, kita dikeluarkan dari keberdosaan kepada keselamatan untuk selama-lamanya. Maka hiduplah di dalam kasih karunia oleh karena Yesus Kristus telah menebus kita daripada keberdosaan kita. Tuhan Yesus